ibadah haji bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram, dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Dengan kebesaran nama Bung Karno, pahlawan kita, jangan sampai menjadikan alasan atau jangan sampai berkedok sembunyi di balik nama besar Bung Karno untuk mencoreng syariat Islam, untuk merubah syariat Islam, bahkan untuk memusuhi syariat Islam. Sebelum merdeka, anak-anakku, Bung Karno membaca stansa ketiga dari Indonesia Raya. Sebaik saja diumumkan dan diproklamirkan proklamasi yang pertama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, beliau membaca, Indonesia, tanah yang suci. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, semoga sehat dan tetap semangat dalam rangka tawasabil haq atau tawasabil sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Kita telah menyaksikan bersama bahwasanya Bapak Pimpinan Pondok Al Zaitun telah memberikan wejangan ataupun memberikan pidato kepada khalayak yang mengatakan bahwasanya tanah kita, negeri kita adalah tanah suci, sehingga tidak perlu lagi untuk ke Mekah, ke Madinah, apalagi sampai bayar 35 juta hanya untuk mati di sana. Jangan sampai pengen mati di sana. Emang yang menentukan mati siapa kan gitu. Kok jangan mau mati di sana. Kita mati di mana saja adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita untuk legowo. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimatnya diantaranya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tidak perlu ke Makkah, ke Madinah. Di Indonesia sudah merupakan tanah suci, dan itu merupakan perkataan ataupun wejangan dari Pak Soekarno katanya. Namun wallahu alam kebenarannya. Dan yang pertama, bahwa perkataan Bung Karno itu tidak bisa menjadikan syariat. Ini bukan berarti kita tidak bangga terhadap Pak Karno, tidak. Sungguh kita semua sangat bangga dengan kepahlawanan beliau, dan kita selalu mendoakan semoga kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bangga dan menghormati nama besar beliau. Namun jangan ditabrakkan dengan syariat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan penjelasan ataupun memberikan kemuliaan terhadap kota Mekah dan Madinah. Kita simak teman-teman sekalian di dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi haramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang artinya kurang lebihnya, aku, maksudnya adalah Muhammad SAW, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yakni Mekah, yang Allah telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku, Nabi Muhammad SAW, diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Ayat di sini, teman-teman sekalian, telah jelas sekali menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan negeri Mekah, tanah Mekah adalah negeri yang suci. Dan sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu termasuk bumi ini, termasuk tanah negeri kita yakni Indonesia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi hak prerogatif Allah di mana ataupun tanah mana yang Allah kehendaki akan dijadikan tempat yang suci ataupun yang dimuliakan. Secara keseluruhan bahwa bumi Allah ini adalah suci. Kita bisa bersujud, kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk negeri tercinta kita, Indonesia. Namun ada tanah yang Allah muliakan, disebut di dalam Al-Qur'an yang mulia, yakni Mekah Al-Mukarramah. Dan sekali lagi, bukan berarti kita tidak bangga terhadap negeri kita. Bukan berarti kita tidak cinta, tidak senang dengan negeri kita. Negeri kita telah tertumpah darah para pejuang untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun jangan ditabrakkan. Ya. Namun jangan dijadikan apa teman-teman ya? Dijadikan kedok
untuk tidak mencintai syariat, untuk tidak mencintai kota Makkah dan Madinah, atau untuk merendahkan kota yang lainnya atau negeri yang lainnya. Tidak. Bahkan saking sucinya teman-teman sekalian, saking mulianya kota Mekah ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat itu steril ataupun tidak diperkenankan orang musyrik, orang kafir masuk di dalamnya. Coba kita buka teman-teman sekalian di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Maaf, surat At-Taubah ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, setelah tahun ini maksudnya adalah setelah tahun penaklukan kota Makkah. Kembalinya kota Makkah ke pangkuan kaum muslimin. Setelah itu maka orang musyrik tidak boleh masuk, orang kafir tidak boleh masuk sampai sekarang. Dan ini menjadi diantara keutamaan kota Mekah. Berbeda dengan tanah-tanah yang lain, termasuk Indonesia. Siapa saja, orang muslim, orang kafir, bebas untuk tinggal dan masuk di situ. Meskipun kita bisa untuk beribadah di sana. Tidak sampai di situ teman-teman sekalian. Keutamaan kota Mekah yang kita cintai dan dibanggakan oleh seluruh kaum muslimin dan dirindukan oleh kaum muslimin untuk bisa ke sana melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yakni Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini populer dan sudah kita sering mendengarnya. Yakni Nabi bersabda, satu sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 sholat di tempat lainnya. Nah, bahwa kita sholat di sana itu pahalanya berlipat 100.000 kali di sholat di tempat lainnya. Artinya bukan tempat lainnya itu jelek ataupun kita hinakan, tidak, atau kita tidak banggakan. Seperti halnya kita sering mendengar teman-teman sekalian, sholat di masjid kita, di masjid kampung misalkan, itu pahalanya ataupun tingkatannya 27 derajat, 27 kali lipat daripada sholat di rumah. Artinya bukan kita menghinakan rumah kita, artinya bukan kita tidak bangga terhadap rumah kita, tidak. Tapi setiap tempat Allah jadikan mulia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan ladang agar kita bisa meraih keutamaan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya di situ ternyata teman-teman. Masih lagi, misalkan di hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu." Ya, Nabi ini bersabda saat akan meninggalkan kota Mekah karena dimusuhi oleh orang-orang kafir Mekah, sehingga meninggalkan dan mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik." Nih, jadi bumi Allah semuanya baik, namun ada yang terbaik. Seperti sekolah, satu kelas baik, namun ada yang terbaik di kelas itu siswanya misalkan. Nah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya pertama, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham bahwa kita mencintai kota Makkah bukan berarti kita menghinakan atau tidak mencintai tanah air kita, tidak. Dan juga jangan salah memahami bahwa tanah Indonesia ataupun tanah di bumi ini semuanya suci, bukan berarti menggugurkan untuk kita melaksanakan ibadah haji dan umrah dan mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, dengan kebesaran nama Bung Karno, pahlawan kita, jangan sampai menjadikan alasan atau jangan sampai berkedok sembunyi di balik nama besar Bung Karno untuk mencoreng syariat Islam, untuk merubah syariat Islam, bahkan untuk memusuhi syariat Islam. Tidak. Kita sebagai anak bangsa yang bangga terhadap Bung Karno, kita tidak terima kalau nama besar Bung Karno dibenturkan dengan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.